Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin muslimin dan seluruh jamaah Masjid Al-Hikmah yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, yang banyak bersyukur. Semoga kita termasuk orang-orang yang disebut oleh Allah Al-Qalil, orang-orang yang sedikit, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Tentu saja dengan harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala menambahkan selalu nikmatnya kepada kita, sebagaimana janjinya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat-nikmatku itu padamu. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada penutup para nabi dan rasul, kekasih Allah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, dan orang yang terlebih dulu mencintai kita sebelum kita sanggup mencintai beliau. Beliau adalah baginda kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Para jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah pasti akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Ud'uni astajib lakum. Memohonlah, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doa-doamu. Hanya saja cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tidak selalu seperti yang kita inginkan dari doa itu. Tentu ketika kita memohon sesuatu kepada Allah, kita menginginkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan apa yang kita minta. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hamba-hambanya dengan berbagai cara. Ada yang dikabulkan persis seperti yang diminta. Tetapi ada yang dikabulkan dengan cara Allah mengubah pemberian kepada hambanya di luar apa yang diminta. Ketika kita meminta tambahan rezeki contohnya, artinya penghasilan kita dari angka 10, kita mohon 15. Ini contoh. Barangkali Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita 15, tambahan 5 dari angka itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan asbab kepada kita yang kemudian kita bisa menghemat keuangan kita. Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari penyakit, dari musibah, atau apapun yang barangkali apabila itu menimpa kita, maka kenaikan penghasilan kita itu tidak akan berarti. Dari 10 naik 15, tapi kemudian jatuh sakit yang menguras semua kekayaan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala tetap mengabulkan, tetapi dengan cara yang berbeda, dengan cara memberikan apa yang berbeda dengan yang kita minta. Atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa kita sebagai bagian dari pundi kebaikan yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kelak
pada hari kiamat, di saat kita dihisab tanpa kita pernah menyadari bahwa itu sebenarnya adalah bagian dari amal saleh kita, kebaikan kita, yaitu doa-doa kita yang diijabah oleh Allah dengan cara yang berbeda lagi. Akan tetapi ada istilah kemudian orang-orang yang mustajab doanya. Orang-orang yang mustajab doanya itu artinya adalah orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa setiap permohonannya apabila dia memohon kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikannya sesuai apa yang diminta. Jadi ini istilah yang lebih khusus ketimbang diijabahnya atau dikabulkannya doa secara umum. Artinya bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah dengan cara-cara tadi. Tapi kalau kita mendengar istilah orang yang mustajab doanya, termasuk sosok yang akan kita bahas, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, kana mujabad da'wah. Itu maksudnya apabila Sa'ad bin Abi Waqqas memohon kepada Allah sesuatu, terutama hal-hal yang sifatnya khusus terkait dengan kasus tertentu, maka Allah akan mengabulkannya persis seperti yang dimintanya. Orang-orang seperti ini ada yang memang katakanlah diberi anugerah khusus oleh Rasulullah SAW, terutama mereka yang hidup di zaman Nabi, bahwa Rasulullah SAW mendoakan orang-orang tertentu agar setiap doa orang tersebut langsung atau pasti dikabulkan oleh Allah seperti yang dimintanya. Dan salah satunya adalah Sa'ad. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW bersabda atau berdoa, Allahumma saddid ramiyatah wa ajib da'watah. Rasulullah mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas dan mengatakan, ya Allah, jadikanlah dia pemanah yang jitu, sekali membidik tidak akan meleset, dan jadikanlah doanya selalu dikabulkan oleh-Mu. Jadi ini merupakan satu kelebihan tersendiri bagi Sa'ad, mendapat anugerah doa Rasulullah SAW agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya. Tentu ini adalah sisi lain dari Sa'ad yang menunjukkan bahwa dia begitu istimewa di sisi Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menunjukkannya dengan doa ini. Sa'ad bin Abi Waqqas lahir di Mekah dari keluarga terpandang, seorang yang sejak awal dekat dengan Rasulullah SAW. Dari ayahnya Abu Waqqas atau Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf adalah keluarga Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf. Berarti Sa'ad bin Abi Waqqas satu keluarga dengan ibunda Rasulullah SAW, Aminah, bahkan dari garis keturunan yang lebih tua, sehingga kakek Sa'ad bin Abi Waqqas yaitu Uhayb adalah paman Aminah. Karena itu Rasulullah SAW pernah berkata, ini adalah pamanku dari bibi, hadza khali, falyurini mru'un khalah. Maka setiap orang di antara kalian tunjukkan mana pamannya. Tentu ungkapan ini untuk menunjukkan bahwa Rasulullah sangat membanggakan Sa'ad bin Abi Waqqas karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga Rasulullah mengatakan, ini pamanku, dan setiap orang di antara kalian tunjukkan mana pamannya. Artinya aku bangga dengan dia. Beritahu, sampaikan paman-paman kalian yang kalian banggakan siapa? Bisakah setara dengan pamanku? Itu maksudnya. Rasulullah SAW begitu dekat dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dari berbagai sisi.
Sa'ad bin Abi Waqqas sejak kecil, sejak remaja, sejak belia punya minat dan kecenderungan yang sangat luar biasa, yang bisa dikatakan menjadi spesialisasi seorang Sa'ad. Sa'ad sangat menyukai panah, bukan sekedar berlatih atau belajar memanah dari sejak remaja, tetapi sampai membuat panah, anak panah, dan busurnya. Tentu tidak semua orang punya kemampuan ini, karena ini membutuhkan minat dan bakat. Sa'ad bin Abi Waqqas dari sejak remaja menyukai ini, menyukai memanah, bahkan membuat anak panah dan busurnya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang di Quraisy pada masa itu, sekalipun secara umum mereka masih jahiliyah, kalau kita baca satu persatu kelebihan-kelebihan para sahabat, keunggulan-keunggulan para sahabat, minat-minat para sahabat, mereka punya keragaman minat yang berkembang cukup cepat di usia mereka ketika belia. Orang-orang Quraisy terbiasa untuk mendidik anak-anak mereka memiliki satu keahlian yang melekat dan dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ini aspek yang penting dalam pendidikan. Kita tahu Rasulullah SAW sejak kecil menggembala kambing, dan itu bagian dari aktivitas yang melekat dengan masyarakat Quraisy. Apalagi orang-orang Quraisy kita tahu tidak punya banyak sumber penghidupan selain dari dua hal, ternak dan dagang. Maka sejak kecil Rasulullah SAW sudah menggembala. Dan menggembala beliau bukan menggembala sekedar main-main belaka. Rasulullah SAW dari sejak usia belasan tahun, di awal belasan tahun, 10 tahun, 11 tahun dan seterusnya, sudah menggembala secara profesional. Menggembala kambing milik orang-orang kaya Mekah dengan beliau mengatakan ala qararit, dengan mendapatkan imbalan atau upah beberapa qirat. Itu menunjukkan bahwa beliau mengerjakan itu secara profesional, benar-benar bertanggung jawab dan menyelesaikannya. Tentu menggembala tidak seperti yang kita bayangkan di zaman itu, ratusan kambing berhari-hari kalau menggembala, tidak bisa pergi pagi pulang sore. Rasulullah di usia 12 tahun, dalam riwayat yang umum kita ketahui beliau dibawa ke Syam dalam sebuah perjalanan dagang hampir 2000 km, di atas 1500 km naik unta, anak 12 tahun, tentu bukan untuk jalan-jalan. Ini sebagai contoh bahwa ada kebiasaan di masyarakat jahiliyah bahwa anak-anak tumbuh harus dengan keahlian yang melekat dengan masanya, masyarakatnya. Ini pembekalan yang penting. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika berada di usia remaja, keahliannya adalah ini. Keahlian tidak dimiliki oleh semua orang. Sa'ad bin Abi Waqqas, ayahnya adalah Bani Zuhra, salah satu klan yang sangat terpandang sekali di Mekah. Ibunya adalah Hamnah bintu Sufyan bin Umayyah bin Abdi Syams, dari keluarga Bani Abdi Syams yang juga bangsawan atau sangat terpandang. Dua keluarga ini dikenal dengan keluarga yang terpelajar di masanya. Kebanyakan orang yang bisa atau mampu membaca dan menulis di zaman jahiliyah, yang itu masih sangat langka saat itu. Artinya kalau kita membaca secara keseluruhan orang-orang Mekah pada masa itu, disebutkan bahwa ketika Rasulullah berdakwah hanya ada belasan orang yang bisa membaca dan menulis. Dan itu yang paling banyak berasal dari Bani Abdi Syams. Sa'ad bin Abi Waqqas tumbuh dari keluarga ini, sehingga otomatis di usia belia dia sudah memiliki banyak hal yang menjadi keunggulan di masanya. Maka kita tidak perlu heran kalau seorang Sa'ad bin Abi Waqqas itu kemudian menerima ajakan
Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk Islam, untuk beriman di usia 17 tahun. Lagi-lagi angka ini atau data ini memberikan banyak hal kepada kita. Abu Bakar As-Siddiq saat itu berusia 37 tahun atau 38 tahun. Hanya terpaut 2 tahun dari Rasulullah SAW, 40 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu 17 tahun. Berarti terpaut 20 atau 21 tahun usia Abu Bakar As-Siddiq dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi bagaimana seorang Abu Bakar As-Siddiq ketika beriman kepada Rasulullah dan Abu Bakar langsung berinisiatif bahwa dirinya ikut bertanggung jawab dalam bahtera dakwah ini. Tidak hanya berpikir bahwa Rasulullah SAW lah yang bertanggung jawab untuk menyampaikan Islam, tapi secara pribadi dia pun terdorong untuk menyebarkan Islam sejak hari pertama. Maka di antara yang kemudian dia dekati dan ditarik ke dalam gerbang Islam ini ada seorang anak muda, Sa'ad bin Abi Waqqas. Di usia 17 tahun, berarti terpaut 20 tahun, berarti sebenarnya ini dua level, katakanlah gitu, yang berbeda dari segi usia. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas di usia 17 tahun sudah begitu rapat, begitu dekat dengan sosok Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu di Mekah sudah menjadi salah satu tokoh penting. Kalau kita ingin melihat besarnya seseorang, lihat dengan siapa dia bergaul. Kalau seorang itu bergaul dengan orang-orang yang besar, dalam arti visioner, punya gagasan-gagasan besar, punya karya-karya besar, maka lebih kurang kalau orang ini tidak memiliki hal yang sama atau setara, setidaknya minatnya, kecenderungannya ke sana. Ada pepatah yang mengatakan, kalau engkau ingin mengenal seseorang, nggak perlu nanya langsung ke dia. Kalau ingin menilai atau mengetahui seseorang, nggak perlu membongkar atau meminta penjelasan langsung dari yang bersangkutan. Anil mar'i la tas'al wa absir qarinah. Tapi cermati, perhatikan dengan siapa dia dekat, dengan siapa dia bergaul rapat, maka kita akan tahu siapa dia. Karena tentu saja seseorang akan bergaul rapat, akan dekat, akan akrab dengan orang-orang yang di situ minat-minatnya, di situ ketertarikannya, di situ barangkali pemikirannya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang pertama-tama bersama Utsman bin Affan, bersama Abdurrahman bin Auf, bersama Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, bersama orang-orang ini menerima ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Tentu Abu Bakar As-Siddiq tidak mengajak sembarang orang. Abu Bakar As-Siddiq itu kana ma'lafan muhabbaban, kata Ibnu Ishaq. Dia ini dilingkari banyak orang. Abu Bakar itu katakanlah temannya, sahabatnya di berbagai lapisan. Semuanya suka dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi lihat ketika Abu Bakar As-Siddiq mendakwahkan Islam, tentu tidak akan sembarang orang yang diajak di awal-awal ini. Karena memang di awal-awal ini ada seleksi yang sangat ketat. Rasulullah SAW saja menyeleksi siapa yang akan diajak masuk Islam. Ini fase dakwah fardiyah, dakwah individual, dakwah di mana Rasulullah SAW membatasi dakwahnya kepada orang-orang yang punya kecenderungan untuk menerima sejak awal. Jadi tidak dipublikasikan, tidak diumumkan kepada semua orang. Itu nanti setelah 3 tahun. Maka ketika Abu Bakar melakukan pendekatan yang sama, berarti bagi Abu Bakar, inilah orang-orang yang dipercaya atau paling dipercaya oleh Abu Bakar akan bisa menjadi pionir atau para pemula, menjadi fondamen kekuatan Islam. Jadi usia yang 17 tahun dengan usia 37 tahun atau 38 tahun itu bisa nyambung. Dan ini juga menunjukkan bahwa di sisi lain Sa'ad bin Abi Waqqas di usia 17 tahun ini sebagai anak remaja, 17 tahun adalah anak SMA, sudah berada di level dalam arti cara berpikirnya, minatnya Abu Bakar As-Siddiq.
Kalau anak SMA kita, kematangannya, kedewasaannya itu berada di level orang-orang yang sudah berkiprah di tengah masyarakat. Artinya isu-isu besar, gagasan-gagasan, cara berpikirnya, permasalahan-permasalahan yang dibicarakan oleh anak-anak 17 tahun itu adalah yang dibicarakan oleh orang-orang 40 tahun. Apabila anak-anak SMA kita itu kemudian sudah matang pemikirannya, matang tanggung jawabnya, dan dia sudah mulai masuk ke isu-isu yang dibicarakan oleh tokoh-tokoh, akan jadi apa? Anak-anak kita di usia SMA merasa masih anak-anak, sehingga wacana, isu, ide-ide yang menjadi pembicaraan mereka sehari-hari adalah hal-hal yang biasa-biasa atau bahkan kecil-kecil, remeh-remeh. Ini yang membuat anak-anak kita lambat matangnya. Sa'ad bin Abi Waqqas begitu cepat matangnya. Dan tentu saja tidak mudah bagi seseorang di usia 17 tahun bisa mengambil pilihan hidup yang begitu berat, krusial sekali. Mengubah keyakinan dari keyakinan jahiliyah untuk menerima tauhid. Dan tentu saja ini bukan sekedar pilihan dalam arti pilihan kosong, ada resiko, ada konsekuensi yang tidak kecil dari pilihan ini semua. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas di usia 17 tahun dengan sadar betul ketika mengambil pilihan ini, aku akan berjuang untuk mempertahankannya. Aku akan menghadapi resikonya. Dan risiko terbesar Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang anak yang sangat disayangi ibunya. Ibunya sampai bersumpah tidak akan makan selama anaknya tidak kembali ke keyakinan yang lama, musyrik. Coba bayangkan, bagaimana seorang anak yang sangat disayang ibunya, dan dia juga sangat menyayangi ibunya sampai bersumpah tidak mau makan gara-gara dia masuk Islam. Dan tidak mudah, tekanan bukan hanya dari ibunya, tekanan pasti akan datang dari yang lain di sekitar ibunya. Tapi apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Ummah ta'alamin, Bunda, engkau tahu bagaimana aku kalau mengambil keputusan. Engkau tahu tekadku. Aku tidak mungkin mengubah keyakinanku lagi. Terserah Bunda, mau makan atau tidak makan. Anak 17 tahun belum begini. Sehingga kemudian Allah menurunkan Al-Quran atau ayatnya terkait dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Itu ayat lain dari atau ayat yang mirip dengan yang di surah Luqman. Jika orang tuamu berupaya dengan sungguh-sungguh agar engkau menjadi syirik, menyekutukan aku, kata Allah, tentu tanpa ilmu yang kau ketahui, fala tuti'huma, maka jangan pernah turuti orang tuamu. Meski sebelumnya Allah mengatakan kami perintahkan kepada manusia, dalam hal ini anak, agar memperlakukan atau berbuat baik sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Tapi ketika orang tuanya memaksa anaknya untuk musyrik, untuk syirik, maka jangan turuti. Karena ini bukan bagian dari kebaikan kepada orang tua. Ingat, jahadaka, orang tua memaksa sungguh-sungguh. Dan ini ibunya, Hamnah binti Sufyan, itu sampai bersumpah, aku tidak akan makan nak sebelum engkau mengubah keyakinanmu lagi. Betul-betul memaksa. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas tetap dengan pendiriannya dan tidak mau mengikuti ibunya. Jadi sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan pilihannya ini, dengan tekadnya ini, dan membenarkannya. Dengan demikian maka bisa kita bayangkan Sa'ad bin Abi Waqqas di usia 17 tahun seperti ini gambarannya, kepribadiannya. Maka dari waktu ke waktu Sa'ad bin Abi Waqqas itu semakin matang, semakin kokoh, semakin kuat. Dan tentu saja dengan tekad yang luar biasa ketika dia memilih Islam sebagai agama dan tahu resiko yang harus dihadapi dan tahu konsekuensi yang harus ditanggung,
Maka Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah sekalipun surut atau mundur dalam perjuangan membela Islam, membela Rasulullah SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas berada di semua peristiwa penting dan peristiwa besar bersama Rasulullah SAW. Tidak pernah absen. Di mana ada Rasulullah SAW, di mana ada perjuangan-perjuangan besar untuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas berada di garda depan, selalu. Ini kalau sudah matang, cepat, terbangun seperti ini, orang-orang seperti ini akan sibuk dengan hal-hal besar. Dan tentu otomatis tidak akan sibuk dengan hal-hal kecil. Ini berbeda dengan kebanyakan kita. Kenapa umat ini di Indonesia sekarang riuh, hiruk pikuk, ramai betul, tapi bobot yang kita ributkan, bobot permasalahan yang menjadi bagian dari hiruk pikuk kehidupan kita, kalau kita amati, kalau kita cermati, itu rendah. Apa yang membuat kita ribut ini selama ini? Masalah-masalah yang terlalu sederhana. Kalau barangkali kita mencoba untuk membuat daftar permasalahan yang hangat atau panas sekalipun dalam kehidupan umat Islam, di tengah umat Islam sekarang, coba kita list, kita daftar 1, 2, 3, 4. Saya yakin lebih dari setengahnya, separuhnya, atau bahkan mendekati hampir seluruhnya, itu masalah-masalah yang beratus-ratus tahun yang lalu para ulama sudah membicarakannya dan para ulama sudah menuntaskannya. Dan kebanyakannya ketika para ulama membahasnya dahulu dengan kapasitas mereka sebagai ulama, dengan ketekunan mereka yang luar biasa, itu ujungnya, hasilnya ulama sepakat bahwa kita berbeda pendapat. Langsung atau tidak langsung? Intinya dari pembahasan itu, hasil akhirnya kita berbeda pendapat. Bukan ijma, bukan sepakat. Anehnya, itu isu-isu yang sama, permasalahan yang sama, ini terangkat lagi atau diangkat lagi. Secara sadar ada yang mengangkat, secara tidak sadar ada yang mengojok-ngojok kemudian mengangkat. Padahal kita ketika mengangkat isu ini, pertama, kapasitas kita tidak seperti para ulama dulu. Ketekunan kita dalam keilmuan juga tidak seperti mereka dulu. Lah kalau mereka dengan segala keunggulannya dulu bisa menyelesaikan atau katakanlah masuk perbedaan masalah ini, dan ujungnya, akhirnya, kesimpulannya kita sepakat bahwa kita berbeda pendapat. Lah sekarang ketika kita meramaikannya lagi, terus akan ujungnya akan di mana? Ini yang harus menjadi perenungan kita bersama. Ujungnya akan di mana? Kalau ujungnya kemudian sama, kita sepakat untuk berbeda pendapat, terus ngapain kita mengulang keributan ini? Apa hasilnya? Kan nggak ada hasilnya. Permasalahannya adalah, kenapa kita begitu mudah ramai terpancing dengan masalah-masalah yang sebenarnya ini bukan masalah baru. Jarang kita ribut karena masalah ijtihad baru, nggak ada. Jarang. Kita jarang masuk ke masalah nawazil dalam kategori permasalahan yang dihadapi umat. Justru itu kita tidak masuk ke situ. Ini karena kita kehilangan satu masalah yang fundamental. Ketika kita tidak memiliki paradigma yang besar, ketika kita tidak bisa memetakan permasalahan bahwa dari sekian permasalahan umat ada masalah-masalah besar 1, 2, 3, 4, dan ketika kita tidak berada di masalah-masalah besar ini, maka kita ribut di masalah-masalah yang kecil. Para sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, kita lihat selalu berada di puncak permasalahan-permasalahan besar. Dia hadir di situ, ikut menyelesaikan, ikut menjadi penyelesai, penuntas masalah umat. Itu kehadirannya. Di Badar, di Uhud, di Ahzab, di Hudaybiyah, di Fathu Makkah, kemudian di Hunain, di Tabuk, dan semua di situ ada nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal kalau satu aja dikerjakan itu beratnya minta ampun. Dan kalau satu aja dikerjakan cukup untuk menjamin kehidupan segalanya.
Kalau orang ikut perang Badar satu aja, kan Rasulullah mengatakan la yadkhulun nar ahadun syahida badran, tidak akan masuk neraka orang yang ikut perang Badar. Kelar kan hidup, sudah ada tiket masuk surga. Tapi Sa'ad nggak berhenti di situ. Di Uhud, bukan di mana tempat seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Di Uhud, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang rapat dengan Nabi sampai di titik akhir ketika Rasulullah dikepung, dijepit oleh pasukan Quraisy, dan hanya ada belasan para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah SAW. Salah satunya Sa'ad. Dan Sa'ad yang menempel dengan Rasulullah bersama Talha, di mana Rasulullah SAW memberikan aba-aba kepada Sa'ad untuk memanah. Irmi Sa'ad, irmi ya Sa'ad. Artinya panah ini, panah ini, panah ini. Sampai Rasulullah meminta kepada seorang prajurit Muslim agar memberikan anak panahnya kepada Sa'ad karena sudah berkurang. Karena kalau Sa'ad yang membidik, itu pasti kena. Sampai Rasulullah mengatakan, irmi ya Sa'ad, fidaka abi wa ummi. Ayo panah Sa'ad, bidik musuh, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Ini ungkapan. Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu artinya apa? Seseorang merelakan kehilangan ayah ibu demi seseorang. Itu artinya orang tersebut itu luar biasa. Itu maksudnya begitu. Jadi Rasulullah SAW ketika mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas itu dengan mengatakan itu, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, berarti bagiku engkau sangat luar biasa. Maksudnya itu. Sampai Sa'ad mengatakan, itulah yang panggilan yang paling membahagiakanku ketika Rasulullah SAW berkata kepadaku, fidaka abi dan wa ummi, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Berarti kan Sa'ad merasa Rasulullah SAW begitu mengakuinya, begitu membanggakannya, dan seterusnya. Bayangkan Rasul mengatakan itu ketika dalam pertempuran yang sangat sengit, Sa'ad itu membidik dari sudut yang sangat-sangat kecil. Nah bayangkan, pasukan musuh, kemudian pasukan muslim, gitu ya. Dan Sa'ad yang dekat dengan Nabi SAW, bagaimana kemudian dia harus meloloskan anak panah itu dari celah-celah itu untuk membidik lawan. Luar biasa, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, Rasulullah tentu tidak mudah untuk kemudian tenang begitu saja sebagai manusia. Madinah belum ada dalam kendali beliau. Masih ada orang-orang musyrik, masih ada orang Yahudi, bukan masih ada orang Yahudi begitu banyak di Madinah, dan mereka menjadi ancaman tersendiri. Ada kemungkinan penyusupan dari luar, dari Quraisy, intel dan sebagainya, sehingga Rasulullah SAW kurang tidur awalnya di Madinah itu. Sampai satu ketika di satu malam Rasulullah SAW bergumam atau berdoa, berharap andai saja malam ini ada seseorang yang meronda dan menjagaku. Orang yang saleh, kata Rasulullah. Andai saja ada seorang yang saleh malam ini menjagaku, meronda dan menjagaku. Ada dua kejadian. Yang satu adalah Zubair bin Awwam, yang satu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Rasulullah kemudian mendengar ada sesuatu yang katakanlah suara di luar, Rasulullah bertanya, siapa di luar? Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, aku datang untuk menjagamu, aku meronda dan menjagamu. Maka Rasul pun tidur. Di setiap perjuangan penting di Hudaybiyah, ketika Rasulullah SAW terpaksa harus meminta para sahabat yang jumlahnya sekitar 1.400 sampai 1.500 bersumpah untuk membela sampai titik darah penghabisan di tempat, justru itu di kantong musuh, di pinggir kota Mekah, jauh dari Madinah, karena ada isu bahwa Utsman bin Affan yang diutus ke dalam kota Mekah dibunuh. Maka Rasulullah SAW memastikan dari semua para sahabatnya, meminta masing-masing bersumpah dan menjabat tangan Rasulullah bahwa mereka akan bertahan sampai titik darah penghabisan. Gara-gara itulah kemudian Quraisy gempar, mereka ketakutan, mereka kemudian datang dan menandatangani perjanjian dengan Rasulullah yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Ketika perjanjian itu ditulis, seperti biasa ada saksi yang ikut bahasa kita menandatangani, dan salah satu saksinya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas.
Dari 1.500 orang itu, saat dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menjadi saksi peristiwa yang sangat penting yang dipuji oleh Al-Quran, bahwa Allah telah meridhai orang-orang yang berbaiat kepada Rasulullah di bawah pohon di Hudaybiyah. Peristiwa-peristiwa ini terus berlanjut sampai Rasulullah SAW wafat. Bahkan setelah Rasulullah wafat, Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi salah satu penentu dari perjuangan Islam, penentu kemenangan besar kaum muslimin. Kita tahu bahwa setelah Rasulullah wafat, tantangan yang dihadapi kaum muslimin setelah meredam gerakan orang-orang murtad, nabi-nabi palsu di zaman Abu Bakar, dan Abu Bakar kemudian wafat, Umar melanjutkan. Kaum muslimin mau tidak mau di zaman Umar harus bergerak simultan, harus kemudian merambah dua kekuatan atau menghadapi dua kekuatan langsung, Romawi dan Persia. Umar tidak mungkin fokus kepada salah satu, kepada Persia saja atau Romawi saja. Karena kalau fokus kepada salah satu, maka yang satu akan menjadi ancaman besar. Jadi ini petanya seperti itu. Kalau sekarang tuh begini, sebenarnya yang menjadi tantangan kita tuh siapa sih? Amerika atau Cina? Dua-duanya. Yuk kalau gitu kita hadapi dua-duanya. Wah kan kalau petanya kayak gitu gimana? Itu yang dihadapi kaum muslimin di zaman Umar itu. Kalau fokus ke Syam, ke Romawi, maka Persia dengan akan sangat leluasa untuk menghabisi. Kalau fokus ke Persia, Romawi yang akan menghabisi. Maka oleh Umar dihadapi dua-duanya sekaligus. Umar menggunakan dua sayap sekaligus. Kita tahu di situ ada nama-nama besar yang menjadi penentu dari awal, yaitu Khalid bin Walid. Itu yang paling dominan di awal. Tetapi ketika Umar naik menjadi khalifah, yang pertama kali dilakukan oleh Umar dalam kemiliteran adalah mencopot Khalid bin Walid dari jabatannya. Jenderal pemenang di lapangan dan menentukan justru dicopot oleh Umar. Ini hebatnya Umar. Umar nggak takut kalau Khalid turun, apa kemudian militernya menjadi lemah? Justru Umar membuktikan, enggak kok. Itu hebatnya pemimpin. Punya perhitungan-perhitungan yang matang ketika mengambil kebijakan. Itu kan kerugian. Seorang jenderal yang menang di perang, di medan tempur dan tidak pernah terkalahkan. Itu puluhan pertempuran diikuti oleh Khalid, dipimpin oleh Khalid. Khalid nggak pernah kalah. Khalid adalah seorang pemimpin pasukan, seorang panglima, seorang jenderal yang tidak terkalahkan, tidak pernah mengalami kekalahan dalam satu peperangan pun yang diikuti atau yang dipimpinnya. Itu dicopot. Kenapa? Kemenangan itu bukan faktor Khalid. Dan ini bukan semata-mata keyakinan. Kita juga bisa. Kan ini kemenangan ini kan bukan karena faktor si A atau si B. Tapi kalau si A kemudian nggak ada di situ, apa kita optimistis untuk menang? Jadi harus perlu perhitungan. Umar bin Khattab begitu. Maka untuk menghadapi Romawi, sayap Romawi, banyak panglima yang diangkat, tapi panglima utamanya adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Jadi Umar itu kan ngirim surat ke Abu Ubaidah. Abu Ubaidah salah satu pemimpin, tetapi Khalid atasannya awalnya. Surat itu diterima oleh Abu Ubaidah dan baca. Saat itu kaum muslimin sedang dalam satu rangkaian pertempuran dengan lawan, sehingga Abu Ubaidah masih memegang surat itu dan tidak langsung memberikan kepada Khalid karena sedang dalam suasana tempur. Kalau diberikan kan itu bisa kacau strategi dari awal. Beberapa saat, sehari atau 2 hari, mungkin 2 hari, itu tetap, sehingga Khalid bin Walid tetap menjadi imam salat. Ini prinsip penting. Pemimpin apapun, jabatan kepemimpinan dalam Islam itu otomatis yang bersangkutan harus layak menjadi imam sholat, dan pada dasarnya dialah yang menjadi imam sholat. Maka dalam Islam seorang pemimpin itu kan disebut dengan imam, sebagaimana seorang pemimpin sholat disebut imam, karena memang ada hubungan keterkaitan yang sangat erat antara kepemimpinan dalam sebuah tugas jabatan dengan kepemimpinan sholat. Harus layak. Khalid bin Walid menjadi imam. Setelah beberapa saat, Khalid bin Walid tahu bahwa ada surat dari Umar. Khalid bertanya, mana surat itu Abu Ubaidah? Ini suratnya. Pas dibaca,
kenapa engkau terlambat menyerahkan surat ini padaku? Artinya apa? Khalid merasa bersalah karena sebenarnya keputusan Umar bahwa dirinya sudah dicopot, tapi dia masih sempat menjadi imam, padahal seharusnya dia sudah tidak lagi menjadi imam. Seharusnya aku tidak lagi jadi imam tadi, aku harus sudah menjadi makmum, dan engkau yang menjadi imam. Kata Abu Ubaidah, nggak masalah. Setiap muslim bisa memimpin muslim yang lain, dan ada maslahat di situ. Tadi masalah pertempuran yang masih berjalan. Ini yang dilakukan Umar di sayap Romawi, Abu Ubaidah bin Jarrah. Di sayap Persia, setelah pemimpin muslim sebelumnya dari Bani Syaiban gugur di medan tempur yang sangat sengit dengan Persia, maka Umar waktu itu berpikir, siapa yang kita angkat untuk menggantikan pemimpin muslim sebelumnya? Maka Abdurrahman bin Auf kemudian berkata, Umar, engkau melupakan seseorang. Siapa? Al-Asad, singa. Singa yang memiliki cakar yang tajam dan dia masih berada di sarangnya. Al-Asad fi arini. Siapa yang kau maksud? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia orang yang pantas untuk memimpin ini. Maka Umar langsung memanggil, Sa'ad, kutugaskan engkau, bawa pasukan, pimpin sayap Persia, hadapi Persia. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ditunjuk oleh Umar seperti itu, datang langsung memetakan permasalahan. Sa'ad bin Abi Waqqas, pemimpin sebelumnya yang meninggal itu punya seorang istri dan perannya sangat luar biasa, yang selalu dibawa dalam pertemuan-pertemuan dengan Persia. Maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas menggantikannya, tentu setelah idahnya selesai, itu langsung dinikahi. Sambil perang loh nikah. Nggak kebayang ya? Kita mah nggak ada perang aja nggak nikah. Yang jomblo. Kalau yang nggak jomblo nggak nikah lagi. Mudah-mudahan nggak ada ibu-ibu. Kenapa menikahi wanita ini? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas membutuhkan seorang konsultan. Dan konsultan yang terdekat saat itu adalah istri pemimpin sebelumnya. Karena selalu dibawa ke medan perang melawan Persia, maka dia nikahi aja. Otomatis kan jadi setiap saat dekat. Dan kemudian bertanya, bagaimana ke Persia, lokasinya, pasukannya, dan serap. Sampai kan kita tahu bahwa wanita ini berperan besar di perang Yarmuk, gitu ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perang Yarmuk menunjukkan kapasitasnya, kemampuan yang sangat luar biasa sampai dalam menentukan arena pertempuran, di mana kita harus bertempur. Dan kemudian yang penting lagi, bagaimana memaksa pasukan Persia untuk mengikuti kemauan atau rencana Sa'ad. Padahal itu di wilayah mereka. Tempat atau lokasi perang itu pertama jauh dari pemukiman. Kenapa? Karena Sa'ad bagaimanapun tidak sepenuhnya bisa mempercayai sipil atau masyarakat yang ada di wilayah Persia. Apakah setidaknya mereka tidak akan mendukung pasukan Persia? Itu sulit. Maka dia sengaja melepaskan katakanlah ketergantungan dari orang-orang ini, dan jangan sampai ada intervensi dari mereka dengan cara apapun. Tempatnya jauh dari pemukiman. Kemudian tempat itu dipastikan di mana kaum muslimin menjadikan itu sebagai basis, dekat dengan air. Otomatis ada rumput, sehingga aspek pasokan logistik untuk kendaraan mereka, unta, kuda, itu dipastikan ada. Dan kemudian ada penghalang alami, artinya katakanlah benteng alami. Ini mirip seperti strategi Rasulullah SAW dalam setiap pertempurannya, termasuk dalam perang Uhud. Kita tahu Rasulullah dengan jumlah pasukan yang lebih kecil, tapi lebih menguasai arena pertempuran ketimbang Quraisy, dengan menjadikan Uhud di sebelah kanan menjadi benteng alami, dan bukit yang kemudian ditempatkan di situ 50 pemanah untuk kemudian menjadi penghalang pergerakan pasukan berkuda. Orang Quraisy lebih dulu datang ke Uhud, tapi Rasulullah lebih menguasai lapangan di Uhud. Alam menjadi bagian dari faktor penentu strategi dan kemenangan. Sa'ad bin Abi Waqqas seperti itu. Nah, maka kemudian perang Yarmuk yang begitu luar biasa, berjalan berhari, bahkan ada perang di malam hari, Lailat al-Harir.
Sa'ad sampai menyiapkan bagaimana perang malam hari itu betul-betul menentukan untuk besoknya. Sehingga kita tahu dalam sejarah perang Yarmuk yang itu kemudian menjadi perang yang bisa dikatakan menyelesaikan pertarungan antara kaum muslimin dengan Persia. Dan karena itu Persia tidak pernah berdiri lagi menjadi sebuah kekuatan di dunia. Peradaban yang sudah dibangun, kekuasaan sudah dibangun 450 tahun itu dilenyapkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dalam pertempuran ini. Sa'ad bin Abi Waqqas menyiapkan divisi perang atau katakanlah perang malam hari yang itu kemudian akan disambung dengan perang besoknya dengan sangat-sangat jitu dan menentukan, sehingga kemudian Persia dengan jumlah berkali-kali lipat itu habis. Sa'ad bin Abi Waqqas ahli strategi perang. Dia keahliannya dari sejak muda memanah. Tetapi ternyata ketika menjadi pemimpin sekalipun, kemampuan memimpinnya, leadershipnya sangat hebat. Dari situlah maka Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana tadi di sayap Syam ada Abu Ubaidah, di sayap Persia ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dua orang inilah yang bisa dikatakan berperan paling besar untuk melenyapkan dua peradaban besar sekaligus dalam satu waktu di masa Umar bin Khattab. Totalnya sekitar 7 tahun di masa Umar bin Khattab yang dibutuhkan Umar untuk menghapus nama Persia dan Romawi di Syam dari peta dunia. Jadi kira-kira dalam 7 tahun Cina dan Amerika menjadi 2 provinsi baru Indonesia. Kan gitu sebenarnya kan, kejadiannya kan begitu. Hilangkan dari peta tuh, nggak ada lagi Persia. Gitu ya. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian menjadikan daerah Persia itu basis dari pertahanan kaum muslimin dengan membangun satu kota, yaitu Kufah, tentu atas persetujuan dan perintah Umar bin Khattab. Kota Kufah kemudian menjadi salah satu pusat kekuatan umat Islam dalam berbagai bidang. Dan yang mendirikannya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dialah yang menjadi gubernur pertama. Bagaimana cara membangun kota? Pertama yang didirikan adalah masjid. Dan ini perlu kita ketahui. Bagaimana dulu kota-kota yang dibangun dalam sejarah Islam, tata letaknya, kemudian perangkat-perangkatnya, infrastrukturnya. Yang pertama kali dibangun masjid. Karena memang ini Islam. Rasulullah SAW ketika membangun kota, maka yang pertama kali dibangun adalah masjid. Datang ke Kuba, Masjid Kuba. Pindah ke dalam kota Madinah, Masjid Nabawi. Selalu masjid ini. Baru di sekitar masjid itu ada pasar, ada penjara, ada rumah dinas pemerintah, artinya kantor. Kalau gitu tuh kantor otomatis, karena memang dulu nggak dibedakan antara kantor dengan rumah ya, disitulah tinggalnya gitu ya, otomatis gitu ya. Nah, dan itu bentuknya membulat, dikelilingi oleh dibuat semacam sungai gitu ya, yang nanti dialirkan ke tempat lain. Artinya kemudian ada air mengelilingi itu, dibuatlah jembatan, baru kemudian pemukiman mengitari sehingga kota itu membulat. Dengan titik pusatnya tadi, masjid di tengah-tengah. Sehingga orientasi masyarakat, arah kiblat masyarakat dalam semua aktivitasnya adalah masjid. Mau ke urusan pemerintahan, birokrasi, ke masjid, artinya ke arah masjid. Mau ke pasar, ke arah masjid. Mau semuanya itu, pusatnya masjid. Itu dulu begitu. Dan itu terus berkembang cara ini. Sampai kita tahu, kalau kita tahu baca keterangan Al-Khatib Al-Baghdadi itu ketika menggambarkan Madinah Darussalam, Baghdad, yang di zaman Harun Ar-Rasyid itu penduduknya sudah 2 juta orang. Di abad kedua Hijriah itu sudah 2 juta penduduknya. Itu sekitar 1300 tahun yang lalu gitu loh. Itu Baghdad itu kayak piring membulat gitu. Tengahnya karena itu masjid itu. Selalu begitu cara membangun. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur di situ, memimpin dengan luar biasa. Tapi kemudian kita tahu Umar bin Khattab memiliki kebijakan-kebijakan yang tidak sederhana untuk diterapkan. Ini merupakan salah satu prinsip dalam kepemimpinan, dalam pemerintahan, bahwa seorang pejabat harus bisa diakses oleh rakyatnya.
Itu prinsip sekali. Pejabat itu harus bisa diakses. Bagaimana diterjemahkan oleh Umar? Tidak ada namanya pejabat libur, nggak ada. Nggak ada satu ahad libur, nggak ada, nggak boleh. Lah kalau libur terus kemudian masyarakat kalau butuh kemana? Oh nanti hari Senin, nggak bisa di zaman itu. Di zaman Umar nggak ada libur. Yang kedua, tidak ada penghalang, tidak boleh ada penghalang apapun. Baik itu protokoler kalau bahasa kita, harus melalui prosedur-prosedur untuk sampai ke pejabat, untuk menyampaikan, mengadukan masalah, enggak, harus bisa langsung. Harus bisa langsung. Sampai-sampai Umar melarang pejabatnya di rumahnya ada pintu depannya, nggak boleh. Jadi pintu depan nggak boleh. Apalagi kemudian pagar, ada security, kemudian ada anjingnya, nggak boleh itu. Nggak boleh, pejabat nggak boleh. Artinya pintu di dalam iya, tapi pintu luar nggak boleh. Artinya harus bisa mengakses sampai mengetuk pintu dalamnya. Sa'ad bin Abi Waqqas, rumahnya depannya ada pintunya penghalang. Sa'ad bin Abi Waqqas bukan tidak tahu kebijakan Umar, keputusan Umar itu. Cuma karena dekat dengan pasar, suara riuh pasar itu sampai ke dalam, sehingga kalau ada orang atau masyarakat mau berurusan dengan gubernur, itu kadang-kadang suaranya kurang jelas. Jadi makanya tutup aja ke pintu. Tapi Umar melihat ini bukan masalah teknis, ini masalah prinsip. Maka Umar mengirim Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah itu adalah multifungsi kalau sekarang. Jadi kalau sekarang pengawal terdekat Umar. Kalau bahasa kita itu dia sebagai seorang pengawal, tapi juga seorang katakanlah termasuk BPK-nya, badan pemeriksanya lah gitu, kebijakan-kebijakan di daerah. Itu Umar ketika tahu itu menghadir Muhammad bin Maslamah. Untuk apa? Dari Madinah ke Kufah 1000 km itu, hanya untuk mencopot pintu Sa'ad bin Abi Waqqas dan membakarnya di lapangan di tempat terbuka, dilihat oleh rakyat. Padahal bisa aja Umar itu nyuruh pakai surat, pasti Sa'ad bin Abi Waqqas mencopot. Tapi Umar ingin menunjukkan kepada rakyat ini masalah serius. Ini keberpihakan pemerintah, ini keberpihakan khalifah kepada rakyatnya. Kalau ada pejabatku yang salah secara prinsip, ini bukan masalah kecil. Umar menghukumnya bukan sekedar mencopot pintu itu, tetapi menunjukkan kepada rakyat ini hukuman sosial, bahwa ini dibakar di alun-alun terbuka, semua tahu. Yang menarik adalah Umar itu kemudian mengecek sendiri, mencari informasi, yang melalui Muhammad bin Maslamah dan lain-lain. Coba ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok di Kufah itu, serap apa pandangan rakyat terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai gubernur. Keliling gitu, positif semua, kecuali dari 1-2 gitu lah. Padahal kalau dari 100%, 95% positif, itu kan itu susah nyarinya sekarang tuh. Tapi ketika yang negatif itu katakanlah 5% dan sampai ke Umar, Umar memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas, menghadap ke Madinah, aku menyidangmu. Maksudnya kenapa ada keluhan dari rakyat, walaupun kecil. Umar, ini prinsip penting dalam pemerintahan Islam. Apa itu? Ada 3 pengaduan, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak membagikan katakanlah kekayaan di daerah bisawiyah dengan adil, gitu ya. Kemudian dia juga tidak memperlakukan rakyatnya dengan artinya ini bukan masalah kekayaan, ini masalah lain, masalah aspek sosial lah, dengan tidak merata. Dan yang ketiga, sholatnya nggak benar. Yang kedua itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dianggap lalai dalam berkantor, karena ada satu hari, yaitu hari Jumat, dia hanya ngantor setengah hari saja, padahal hari Ahad nggak libur. Jadi hari Jumat itu Sa'ad bin Abi Waqqas ngantornya setelah Jumatan, tidak menemui rakyat sebelum Jumatan. Itu diprotes itu. Yang ketiga adalah Sa'ad bin Waqqas sholatnya nggak benar. Tentu seorang Umar ketika menyidang itu artinya cross check. Ini kan aduan yang hampir sulit lah untuk itu terjadi. Sa'ad bin Abi Waqqas apalagi sholatnya nggak benar.
Pertama, siapa yang menilai, siapa yang dinilai. Lah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan yang pertama kali, termasuk pertama kali sholat bersama Rasulullah. Yang menilainya itu orang-orang yang baru masuk Islam. Kan nggak kebayang apa titik itu. Nah, dua titik ini yang kemudian yang paling berat. Umar berkata, kenapa engkau tidak membagikan kekayaan dengan apakah benar engkau tidak membagikan? Rupanya bukan begitu. Jadi ketika ada ghanimah, ketika ada apa, Sa'ad bin Abi Waqqas, kan kita tahu bahwa pemerintah punya kebijakan-kebijakan di mana satu kelompok atau satu pihak atau dua pihak yang punya jasa lebih besar itu bisa mendapatkan bonus lebih besar. Itu udah biasa, dari zaman Rasul pun sudah biasa. Tapi itu tidak diterima oleh tokoh-tokoh yang baru masuk Islam, dan mereka merasa karena dulu sebelum Islam di masa jahiliyah, tokoh itu pasti punya hak-hak istimewa. Hak-hak istimewa mereka itu tidak didapatkan lagi setelah mereka masuk Islam. Ya iyalah, kan itu uturan jahiliyah. Tapi mereka ingin ditreatment, diperlakukan seperti itu. Satu. Yang kedua, ketika ditanya, apa engkau mengebolos kantor di hari Jumat kecuali setelah Jumat? Ya Allah, ditanya oleh khalifah lo ya. Kata Sa'ad, memang iya, itu aku akui. Aku bolos kantor di hari Jumat kecuali setelah Jumat. Karena hari Jumatlah satu-satunya hari yang kugunakan untuk mencuci pakaianku. Yang itu saja. Dan aku harus menunggunya kering sampai Jumat. Dan kupakai untuk Jumat, dan setelah itu aku mengantor. Jadi tidak keluar itu karena nggak punya pakaian pantas lagi, karena dicuci. Sa'ad bin Abi Waqqas begitu hidupnya. Bukan berarti kemudian apa Sa'ad bin Abi Waqqas mendapat gaji dari Umar? Dapat gaji, dapat tunjangan gede. Sa'ad bin Abi Waqqas itu muhajirin. Tunjangan muhajirin itu per kepala 400 dinar, sekitar 800 juta per tahun. Tunjangan dikasih duit gitu aja. Di zaman Umar tuh gitu. Di zaman Umar kan semua rakyatnya per kepala dapat uang. Umar tuh bukan mensubsidi lagi, ngasih duit cash. Rakyatnya itu punya rekening kosong, setiap tahunnya itu terisi. Silahkan siapkan rekening kosong. Ya yang isi siapa, terserah lah gitu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas tuh dapat, punya gaji, tunjangan punya. Tapi apa yang dilakukan? Dia sedekahkan semuanya. Untuk sehari-harinya dia ingin hidup begitu. Sehingga dia minta waktu untuk mencuci bajunya, dan itu di hari Jumat. Kan itu. Yang ketiga, masalah salat. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, engkau percaya Umar? Orang yang baru masuk Islam itu menilai aku nggak bisa salat, padahal aku salat bersama Rasulullah. Ya nggak mungkin lah itu sih. Tapi Umar melihat sisi lain dari masalah pengaduan ini. Apa itu? Bahwa sebenarnya bukan masalah itunya, gitu, yang 3 poin itu. Berarti ada pihak-pihak yang memang tidak menghendaki atau tidak ingin Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi pemimpinnya. Umar punya prinsip, seorang pemimpin supaya efektif kepemimpinannya, kebijakannya, rakyatnya harus menyukainya. Maka kalau ada unsur-unsur rakyat yang tidak menyukainya, dia akan copot tanpa kesalahan. Sa'ad bin Abi Waqqas dicopot dari kegubernuran, dari jabatan gubernur oleh Umar bin Khattab tanpa kesalahan. Jadi bukan karena masalah salah. Karena keberadaan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika tidak disukai oleh beberapa pihak, itu artinya kebijakan Sa'ad bin Abi Waqqas di daerah tidak akan efektif. Itu masalah prinsipnya. Ya Allah, kalau pemerintahan birokrasi itu diterapkan ini, yang ditetapkan Umar, saya yakin setiap hari kita mencopot pejabat. Udah lain, kelasnya beda. Sa'ad bin Abi Waqqas seperti itu. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima besar, penakluk Persia, gubernur Kufa, dan seterusnya. Akhir hidupnya dia menghindar dari segala hiruk pikuk, keributan, keramaian. Tinggal di satu tempat, di Aqiq. Aqiq itu dekat kampus kami dulu, sekitar 5 km dari Masjid Nabawi. Di tempat yang sunyi itu, di rumah yang dia bangun, di dekat ada sungai, ketika hujan atau apa air mengalir, dengan dombanya, dengan kambingnya, Sa'ad bin Abi Waqqas hidup dan menikmati masa akhir hayatnya sampai meninggal di situ. Dan kemudian jenazahnya ketika dibawa dan akan dimakamkan ke Baqi pada tahun 55 Hijriah, di zaman pemerintahan Muawiyah untuk di Damaskus ibu kotanya. Madinah sudah tidak lagi jadi ibu kota. Aisyah yang mengetahui kepergian Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kepada orang-orang yang mengusung jenazahnya, bawa kemari.
letakkan dulu jenazahnya, biar aku bisa menyolatkannya. Dengan segala kesederhanaan itu, tidak ada hari keramaian. Sa'ad bin Waqqas meninggal, semua ya, kemudian dimakamkan. Itulah akhir dari seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Ini pamanku, mana paman kalian? Ini orang yang luar biasa di sisi Allah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas, satu hal yang menjadi bukti bahwa dia mustajab doanya. Ingat, orang-orang yang punya kelebihan bahwa doanya mustajab langsung seperti Sa'ad bin Abi Waqqas justru berhati-hati untuk berdoa. Ketika di luar kebaikan doanya, mendoakan orang, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak terima ketika dirinya dituduh dengan tuduhan-tuduhan tadi. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Umar, aku tidak bisa terima bahwa engkau mencopot aku, silahkan, tapi tuduhan ini aku tidak terima. Allahumma ya Allah, jadikan orang yang menuduhku panjangkan umurnya, tapi susahkan hidupnya. Akhirnya ketahuan, kebongkar siapa yang ngomong itu. Karena kemudian ketahuan di Kufah ada orang yang sampai sudah berkata setengah pikun. Nggak pikun juga sih, nggak sepenuhnya pikun. Kalau sepenuhnya pikun kan sudah lepas juga beban hidupnya itu. Enggak, dia mesti nyadar. Tetapi ya gitu, dia kayak kayak anak kecil bodoh gitu, dipermainkan dengan anak-anak kecil padahal sudah putih semua rambutnya, sampai alisnya pun juga tebal putih semua. Dan dia kemudian sering berkata, asabatni da'watu Sa'ad, doa Sa'ad menimpaku. Aku katakanlah menjadi begini karena aku menuduh Sa'ad dan dia mendoakanku. Dia mengaku itu. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Wallahu ta'ala alam. Demikian saya serahkan kembali kepada pembicara. Alhamdulillah, demikian zaman saya lagi. Terima kasih Ustaz Syed Sobari yang telah menyampaikan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan karena waktunya saya kira sudah cukup, kita akhiri dengan berdoa langsung saja. Syed Sobari. Baik, semoga kajian yang singkat ini memberikan pelajaran kepada kita semua tentang apa yang harus kita bangun dalam hidup ini, tentang inspirasi orang-orang besar karena mereka berada dalam permasalahan-permasalahan besar, membicarakan masalah besar dan menyelesaikan masalah besar. Orang yang kemudian bobotnya begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Rasulnya, karena karya-karyanya, karena kepribadiannya sangat luar biasa. Mudah-mudahan di antara kita atau anak-anak kita ada yang mewarisi sifat-sifat Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai ahli surga, satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau adalah teladan kita, karena ketika surga menjadi tujuan hidup kita, maka orang-orang yang dijamin surga itulah teladan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana fazidna 'ilman tanfa'una. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.